Ni hao ma, sobat dunia Kang Au. Tentu Anda sudah tidak sabar ingin mendengarkan cerita tentang Buke Qianzu, sebuah karya besar dari Asmaraman S. Ko Bingho. Baik, akan saya bacakan cerita Buke Qianzu bagian yang pertama. Pagi itu bukan main indahnya di hutan pegunungan Zhenghuashan, Gunung Seribu Bunga. Matahari memuntahkan kuning keemasan cahayanya di permukaan bumi. Rumput-rumput yang hampir lumpuh oleh embun, pohon-pohon yang lenyap ditelan kegelapan malam, bunga-bunga yang menderita semalaman oleh hawa dingin yang menusuk. Cahaya kuning emas membawa kehangatan, keindahan, dan penghidupan itu mengusir halimun tebal, meninggalkan butiran-butiran embun yang kini menjadi penghias ujung-ujung daun dan rumput, membuat bunga-bunga beraneka warna itu seperti darah-darah muda jelita sehabis mandi, segar dan berseri-seri. Cahaya matahari yang lembut tertangkis oleh daun dan ranting pepohonan hutan yang rimbun. Kelembutan cahayanya dapat juga menerobos di antara celah-celah daun dan ranting. Sinar kecil memanjang, nampak jelas di antara pohon meluncur ke bawah. Di sana sini bertemu dengan pantulan air membentuk warna pelangi yang amat indahnya. Hutan itu terbangun oleh kokok ayam hutan yang pendek dan nyaring. Kokok ayam jantan inilah yang menggugah para burung yang tadinya diselimuti kegelapan malam, menyembunyikan muka di bawah selimut tebal dan hangat dari sayap mereka. Kini terjadilah gerakan-gerakan hidup di antara pohon-pohon besar yang terdengar kicau burung yang sahut menyahut. Bermacam-macam suaranya. Bersaing indah dan ramai, namun semuanya memiliki kemerduan yang khas. Sukar bagi telinga untuk menentukan mana yang lebih indah. Suara-suara yang bersaut-sautan itu yang merupakan kesatuan seperangkat alat musik yang dibunyikan bersama. Yang ada pada telinga hanya indah. Sukar dikatakan mana yang lebih indah, suara burung-burung itu sendiri ataukah keheningan kosong yang terdapat di antara suara-suara itu. Anak laki-laki itu masih amat kecil. Tidak lebih dari 7 tahun usianya. Dia berdiri seperti sebuah patung, berdiri di tempat yang datar yang agak tinggi di hutan Gunung Seribu Bunga itu, menghadap ke timur. Matanya saja yang bergerak-gerak, mata yang lebar, penuh sinar ketajaman dan kelembutan, seperti biasa mata anak-anak yang hidupnya masih bebas dan bersih. Namun di antara kedua matanya, kulit di antara alis itu agak terganggu oleh garis-garis lurus. Aneh juga melihat seorang anak kecil itu sudah ada keriput di antara dua alisnya. Anak itu pakainya sederhana sekali, biarpun amat bersih seperti tubuhnya. Dari rambut sampai ke kuku jari tangannya terpelihara dan bersih. Wajahnya biasa saja, seperti anak-anak lain dengan bentuk muka yang tampan. Hanya matanya dan keriput di antara kedua matanya itulah yang jarang terdapat pada anak-anak yang membuat dia menjadi seorang anak yang mudah mendatangkan kesan pada hati pemandangnya sebagai seorang anak yang aneh dan tentu memiliki sesuatu yang luar biasa.
sepasang mata anak itu bersinar-sinar penuh seri kehidupan. Ketika dia tadi melihat munculnya bola merah besar di balik puncak gunung sebelah timur. Bola merah yang amat besar dan yang mula-mula merupakan pemandangan yang amat menarik hati, akan tetapi lambat laun merupakan benda yang tak kuat lagi mata memandangnya, karena cahaya yang mengakibat kuning dan berkilauan. Maka dia mengalihkan pandangannya, kini menikmati betapa cahaya yang tiada terbatas luasnya itu menghidupkan segala sesuatu. Dari puncak pegunungan sampai jauh di sana, di bawah kaki gunung. Anak itu lalu menanggalkan pakaiannya, satu demi satu, dengan gerakan sabar dan tidak tergesa-gesa, tanpa menengok ke kiri ke kanan. Karena selama ini dia tahu bahwa di pagi hari seperti itu, tidak akan ada seorang pun manusia kecuali dirinya yang berada di situ. Dengan telanjang bulat, dia lalu menghampiri sebuah batu dan duduk bersila menghadap matahari. Duduknya tegak lurus, kedua kakinya bersilang dan nafasnya keluar dengan halus secara teratur. Tanpa paksaan seperti pernapasan seorang bayi yang sedang tidur nyenyak. Sudah berapa tahun lalu dia melakukan itu setiap hari. Duduk sambil mandi cahaya matahari selama 2-3 jam sampai semua tubuhnya bermandi peluh dan merasa panas, barulah dia berhenti. Juga di waktu malam terang bulan, ia duduk pula di batu itu, telanjang bulat. Mandi cahaya bulan purnama selama 7 malam, kadang-kadang sampai lupa diri, dan duduk bersila sampai setengah tidur, dan barulah ia berhenti kalau tubuh sudah merasa membeku dan bulan sudah lenyap bersembunyi di balik puncak barat. Anak yang luar biasa. Memang penduduk di sekitar pegunungan Zhenghua menyebutnya Xin Liong, anak ajaib. Demikian nama anak itu yang diketahui orang. Anak ajaib, anak sakti, dan lain-lain sebutan lagi. Karena semua orang menyebutnya Xin Liong, dan memang dia sendiri tidak pernah mau menyatakan siapa namanya, maka anak itu sudah menjadi terbiasa dengan sebutan ini dan menganggap namanya Xin Liong. Mengapakah orang-orang dusun, penghuni semua dusun di sekitar lereng dan kaki pegunungan Zhenghua menyebutnya anak ajaib? Hal ini ada sebabnya, yaitu karena anak berusia 7 tahun itu pandai sekali mengobati berbagai penyakit dengan memberi daun-daun, buah-buah, dan akar obat yang benar-benar manjur sekali. Hampir semua penduduk yang terkena penyakit datang ke lereng hutan Seribu Bunga, yaitu nama hutan di mana anak itu tinggal, karena di antara sekalian hutan di pegunungan Seribu Bunga, hutan inilah yang benar-benar tepat disebut hutan Seribu Bunga, dengan tumbuhan beraneka warna, penuh dengan bunga-bunga indah, terutama sekali pada musim semi. Dan anak ini akan memberi daun atau akar obat dengan hati terbuka, dengan tulus ikhlas, sukarela, dan selalu menolak kalau diberi uang. Maka berduyun-duyun orang dusun datang kepadanya dan diam-diam memujanya sebagai seorang anak ajaib, sebagai dewa yang menjelma menjadi seorang anak-anak yang menolong dusun-dusun itu dari malapetaka. Bahkan ketika terjangkit penyakit menular, penyakit demam hebat yang membuat banyak korban tahun lalu,
Bocah ajaib inilah yang membasmi dengan memberi akar-akar tertentu yang harus diminum airnya setelah dimasak. Dengan akar itu, yang sakit akan tertolong dan yang belum terkena penyakit akan tidak ketularan. Ketika orang-orang dusun itu, terutama yang wanita, datang membawa pakaian baru yang sudah dijahit rapi, anak itu tak dapat menolak dan menyatakan terima kasih dengan butiran air mata menetes di kedua pipinya. Akan tetapi, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena jasa orang-orang dusun ini, maka anak itu selalu berpakaian sederhana sekali, potongan dusun. Siapakah sebetulnya anak ajaib yang menjadi penghuni hutan seribu bunga? Seorang diri sajakah dia? Benarkah dia seorang dewa yang turun dari kayangan menjadi seorang anak-anak untuk menolong seorang manusia? Seperti kepercayaan para penduduk di pegunungan Tibet, sehingga banyak terdapat lama yang dianggap sebagai sang Buddha sendiri yang menjelma menjadi anak-anak dan menjadi calon lama. Sebetulnya tentu saja tidak seperti ketahyulan seperti itu. Anak itu dahulunya adalah anak tunggal dari keluarga Kwa di kota Kunlang, sebuah kota kecil di sebuah timur pegunungan Cenghuasan. Ia bernama Kwa Sin Leong, dan nama Sin Leong atau naga sakti diberikan kepadanya karena ketika mengandung ibunya mimpi melihat seekor naga berterbangan di angkasa di antara awan-awan. Adapun ayah Sin Leong adalah seorang pedagang obat yang cukup kaya di kota Kunlang. Akan tetapi malapetaka menimpa keluarga ini ketika malam hari 3 orang pencuri memasuki rumah mereka. Tadinya 3 orang penjahat ini hendak melakukan pencurian terhadap keluarga kaya ini. Akan tetapi ketika mereka memasuki kamar, ayah dan ibu Sin Leong mempergaki mereka. Karena khawatir dikenal, 3 orang itu lalu membunuh ayah ibu dan Sin Leong dengan bacokan-bacokan. Ketika itu Sin Leong baru berusia 5 tahun. Dan di tempat remang-remang itu ia melihat betapa ayah ibundanya dihujani bacokan-bacokan golok dan roboh mandi darah, tewas tanpa sempat berteriak. Saking ngeri dan takutnya Sin Leong seperti berubah menjadi gagu. Matanya melotot dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Karena ini 3 orang pencuri itu tidak melihat anak kecil di kamar yang gelap itu. Mereka terutama sibuk mengumpulkan barang-barang berharga dan mereka juga panik. Ingin lekas-lekas pergi karena mereka terpaksa membunuh tuan dan nyonya rumah. Setelah para penjahat itu keluar dari kamar, barulah Sin Leong dapat menjerit sekuat tenaga sehingga malam itu terkoyak oleh jeritan anak ini. Para tetangga mereka terkejut dan semua pintu dibuka. Semua laki-laki berlari keluar dan melihat 3 orang yang tidak dikenal keluar dari rumah keluarga Kwa membawa buntalan-buntalan besar. Segera terdengar teriakan, "Maling! Maling!" Orang-orang itu mengurung 3 penjahat ini. Beberapa orang lari memasuki rumah keluarga Kwa dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat suami istri itu tewas dalam keadaan mandi darah. Sedangkan Sin Leong terlihat menangisi kedua orang tuanya, memeluki mereka sehingga muka, tangan, pakaian anak itu penuh dengan darah ayah bundanya. Pembunuh! Mereka membunuh keluarga Kwa! Orang yang menyaksikan mayat kedua orang itu segera lari keluar rumah dan teriak-teriak, "Manusia kejam! Tangkap mereka! Tidak, bunuh saja mereka!" Tubuh suami istri Kwa hancur
mereka cincang. Bunuh! Serbu! Dan terjadilah pergumulan antara pertandingan yang berat sebelah. 3 orang itu terpaksa melakukan perlawanan untuk membela diri. Akan tetapi mana mereka bisa? Maling-maling biasa. Mampu menahan serbuan puluhan bahkan ratusan orang yang marah dan haus darah. Ketika pengeroyokan di luar rumahnya sedang terjadi, anak laki-laki itu keluar dari dalam. Mukanya penuh darah, kedua tangannya dan pakaiannya juga. Ia melangkah keluar seperti dalam mimpi. Mukanya pucat sekali, dan matanya yang lebar itu terbelalak memandang penuh kengerian. Dia berdiri di depan pintu rumahnya, matanya semakin terbelalak, memandang apa yang terjadi di depan rumahnya. Jelas tampak olehnya betapa para tetangganya itu seperti sekumpulan serigala buas menyerang dan memukul 3 orang pencuri tadi, para pembunuh ayah bundanya. Terdengar olehnya betapa pencuri-pencuri itu mengaduh-ngaduh, merintih-rintih, meminta ampun, dan terdengar pula suara pak pik puk ketika kaki tangan dan senjata menghantam tubuh mereka. Mereka bertiga telah roboh, tapi terus dikebuki, dibatok, dihantam, dan darah muncrat-muncrat. Akhirnya, tubuh 3 orang itu berkelojotan dan suara yang aneh keluar dari tenggorokan mereka. Akan tetapi, orang-orang yang marah dan haus darah itu, yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah baik dan adil, terus saja menghantam 3 orang manusia sial itu sampai tubuh mereka remuk dan tidak seperti tubuh manusia lagi. Patutnya hanya onggokan-onggokan daging hancur dan tulang-tulang patah. Saat semua sudah merasa puas, juga mulai ngeri melihat hasil perbuatan sendiri, barulah mereka menghentikan pengeroyokan terhadap 3 mayat itu dan kemudian memasuki rumah keluarga Kwa. Tapi Sin Leong sudah tidak berada di situ. Kiranya bocah ini yang baru saja tergetar jiwanya, tergores penuh luka, melihat ayah bundanya dibacoki dan dibunuh. Ketika melihat 3 orang pembunuh itu dikeroyok dan disiksa, jiwanya makin terimpit. Luka-luka hatinya makin banyak dan dia tidak kuat menahan lagi. Dilihatnya wajah orang-orang itu semua seperti wajah iblis. Dengan mata bernyala-nyala penuh kebencian dan dendam, penuh nafsu membunuh, dengan mulut ternganga seolah-olah tampak taring dan gigi meruncing, siap untuk menggigit lawan dan menghisap darahnya. Ia merasa ngeri, merasa seolah-olah berada di antara sekumpulan iblis. Maka sambil menangis tersedu-sedu, Sin Leong lari meninggalkan tempat itu, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota Kunleng, terus berlari ke arah pegunungan yang tampak dari jauh seperti seorang manusia sedang rebahan, seorang manusia dewa yang sakti yang akan melindunginya dari kekejaman iblis itu. Seperti orang kehilangan ingatan, malam itu Sin Leong terus berlari sampai pada keesokan harinya. Saking lelahnya ia tersaluk-saluk di kaki pegunungan Chenghua-san. Kadang-kadang tersandung kakinya dan jatuh tertelungkup. Bangun lagi dan lari lagi, terhuyung-huyung, dan akhirnya pada keesokan harinya pagi-pagi ia terguling roboh di dalam sebuah hutan di lereng bagian bawah pegunungan Chenghua-san. Setelah siuman, anak kecil berusia 5 tahun ini melanjutkan perjalanannya.
Dan beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah hutan penuh bunga, karena kebetulan pada waktu itu adalah musim semi. Sepanjang jalan menapaki pegunungan, kalau perutnya lapar, anak itu memetik buah-buahan dan makan daun-daunan. Memilih yang rasanya segar dan tidak pahit, sehingga dia tidak sampai kelaparan. Di dalam hutan 1000 bunga itu Sin Leong terpesona, merasa hidup seperti di alam lain, di dunia lain, tempat yang hening dan bersih. Tidak ada seorang pun manusia. Kalau dia teringat akan manusia, ia bergidik dan menangis saking takut dan ngerinya. Dia telah menyaksikan kekejaman-kekejaman yang amat hebat. Bukan hanya kekejaman orang-orang yang merenggut nyawa ayah bundanya, yang memaksa ayah bundanya terpisah darinya dan mati meninggalkannya, akan tetapi juga melihat kekejaman puluhan orang tetangga yang menyiksa 3 orang itu sampai mati dan hancur tubuhnya. Ia bergidik dan ketakutan kalau teringat akan hal itu. Di dalam hutan 1000 bunga itulah ia merasakan keamanan, kebersihan, dan keheningan yang menyejukkan perasaan. Mula-mula Sin Leong tidak mempunyai niat untuk kembali ke kotanya, karena ia merasa masih sangat ngeri. Tidak ingin melihat ayah bundanya yang berlumuran darah, tidak ingin melihat mayat 3 orang yang hancur lebur. Ketika dia tiba di hutan Jenghuasan itu dan melihat betapa tubuh dan pakaiannya ternoda darah yang baunya amat menusuk, ia cepat mandi dan mencuci pakaian di sungai yang terdapat di hutan itu. Anak sungai yang airnya keluar dari sumber air jernih dan sejuk sekali. Mula-mula memang dia tidak ingin pulang karena kengerian hatinya. Akan tetapi setelah 3 bulan bersembunyi di tempat itu, timbul rasa cintanya terhadap hutan 1000 bunga. Dan kini tidak ingin pulang sama sekali, karena dia telah menganggap hutan itu sebagai tempat tinggalnya yang baru. Di dekat pohon pik yang besar terdapat bukit batu, dan di situ ada guanya yang cukup besar. Cukup besar untuk dijadikan tempat tinggal, tempat berlindung dari serangan hujan dan angin. Gua ini dibersihkannya dan menjadi sebuah tempat yang amat menyenangkan. Demikianlah. Anak ini tidak tahu sama sekali bahwa harta kekayaan orang tuanya yang tidak mempunyai keluarga dan sanak kadang lainnya telah dijadikan perebutan di antara para tetangga sampai ludes habis sama sekali. Dengan alasan mengamankan barang-barang berharga dari rumah kosong itu, para tetangga telah memperkaya diri sendiri. Mereka ini tetap tidak tahu atau tidak mengerti bahwa mereka telah mengulangi perbuatan 3 orang pencuri yang mereka keroyok dan mereka bunuh. Mereka juga melakukan pencurian. Sungguh, caranya tidak sekasar yang dilakukan para pencuri. Jika dinilai pencurian yang dilakukan para tetangga dan sahabat itu jauh lebih kotor dan rendah daripada yang dilakukan oleh 3 orang pencuri dahulu itu. Para pencuri itu melakukan pencurian dengan sengaja dan terang-terangan sebagai pencuri, tidak terselubung, dan kejahatannya itu memang terbuka, sebagai orang-orang yang mengambil barang orang lain di waktu si pemilik sedang lengah atau tertidur. Namun, apa yang dilakukan oleh para tetangga itu seolah pencurian terselubung, dengan kedok menolong, sehingga kalau dibuat takaran, kejahatan mereka itu berganda.
Pertama, jahat seperti si pencuri biasa karena mengambil dan menghakimi milik orang lain. Kedua, jahat karena telah bersikap munafik, melakukan kejahatan dengan terselubung. Demikianlah sampai 2 tahun lamanya anak berusia 5 tahun ini tinggal seorang diri di dalam hutan 1000 bunga. Sebagai putra seorang ahli pengobatan, biarpun ketika itu usianya baru 5 tahun, sedikit banyak Sin Leong tahu akan daun-daun dan akar obat. Bahkan sering dia ikut ayahnya mencari daun-daun obat di gunung-gunung. Setelah kini dia hidup seorang diri di dalam hutan, bakatnya akan ilmu pengobatan mendapat ujian dan pemupukan secara alami. Dia harus makan setiap hari. Untuk keperluan ini, dia telah pandai memilih dari pengalaman mana daun yang berkhasiat, mana yang enak, mana pula yang beracun dan sebagainya. Selama 2 tahun itu dengan pakaian cabik-cabik tidak karuan, sering pula ia terserang sakit, dan dari pengalaman ini pula dia mendapat pengetahuan memilih daun-daun dan akar-akar obat. Dari pengetahuan, pengalaman, ia dapatkan itu. Mungkin karena tidak ada sesuatu lainnya yang dijadikan bahan pemikiran, maka anak ini dapat mencurahkan semua perhatiannya terhadap pengenalan akan daun dan akar, serta buah dan kembang yang mengandung obat ini, sehingga penciumannya amat tajam terhadap khasiat daun dan akar obat. Dengan penciumannya saja, ia dapat menentukan khasiat apakah yang terkandung di dalam suatu daun, bunga, buah, ataupun akar. Tidak kelirulah kata-kata orang bahwa pengalaman adalah guru yang terpandai. Tentu saja kata-kata itu baru terbukti kebenarannya kalau seseorang memiliki rasa kasih sayang yang dilakukannya itu. Memang di lubuk hati Sin Leong, dia mempunyai kasih sayang menimbulkan suka. Dan suka ini menimbulkan kerajinan untuk mempelajari khasiat bunga-bunga dan daun-daun yang banyak terdapat dan tumbuh di hutan 1000 bunga. Selain mempelajari khasiat tumbuh-tumbuhan, bukan hanya untuk menjadi makanan sehari-hari, akan tetapi juga pengobatan. Sin Leong mempunyai kesukaan lain yang timbul dari rasa kasihnya kepada alam. Kasih yang sepenuhnya yang mungkin sekali timbul karena dia merasa cukup sebatang kara, dan juga timbul karena melihat kekejaman yang menggores di kalbunya akan perbuatan manusia ketika ayah dan ibunya dan 3 pencuri itu tewas. Di tempat itu, dia melihat kedamaian yang murni, wajaran yang indah, dan tidak pernah melihat kepalsuan-kepalsuan, tidak melihat kejahatan, tidak melihat kekejaman. Rasa kasih kepada alam ini membuat dia amat peka terhadap keadaan sekelilingnya, membuat perasaannya tajam sekali, sehingga dia dapat merasakan betapa hangat dan nikmatnya sinar matahari pagi, betapa lembut dan sejuk segarnya sinar bulan purnama, sehingga tanpa ada yang memberitahu dan menyuruh, hampir setiap pagi ia bertelanjang mandi cahaya matahari pagi, dan setiap bulan purnama ia bertelanjang mandi sinar bulan purnama. Tanpa disadarinya, tubuhnya telah menerima dan menyerap inti tenaga mukjizat dari bulan dan matahari yang membuat darahnya bersih, tulangnya kuat, dan tenaga dalam di tubuhnya makin terkumpul di luar kesadarannya. Setelah keringat membasahi tubuh
dan beberapa kali memutar tubuhnya yang duduk bersila di atas batu. Sin Leong turun dari batu itu, menghapus peluh dengan sapu tangan lebar. Setelah tubuhnya tidak berkeringat lagi, setelah dibelai bersilirnya angin pagi, dia mengenakan lagi pakaiannya dan pergi mengeluarkan bunga, daun, dan akar dari dalam gua untuk dijemur di bawah sinar matahari. Inilah yang menjadi pekerjaannya sehari-hari, selain mencangkok, memperbanyak, dan menanam tanaman-tanaman yang berkhasiat. Menjelang tengah hari, mulailah berdatangan penduduk yang membutuhkan obat. Di antara mereka terdapat pula beberapa orang Kang Ao yang kasar dan menderita luka beracun dalam pertempuran. Untuk mereka semua, tanpa pandang bulu, Sin Leong memberikan obatnya setelah memeriksa luka-luka dan penyakit yang mereka derita. Lebih dari 15 orang yang datang berturut-turut minta obat, dan datang terakhir adalah seorang laki-laki setengah tua bertubuh tinggi besar. Di punggungnya tergantung golok, dan dia datang terpincang-pincang karena pahanya terluka hebat. Luka yang membengkak dan menghitam. "Tolong, kau tolonglah aku." Begitu tiba di depan gua di mana Sin Leong duduk dan memotong-motong akar-akar basah dengan pisau-pisau kecil. Laki-laki bermuka hitam dan bertubuh tinggi besar itu lalu menjatuhkan diri dan merintik ke sekitar. Sampai di sini sobat, kita berjumpa lagi di seri yang kedua. Terima kasih. See you.